Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kapasitor. Jika ada dua buah plat yang sejajar, yang memiliki muatan min Q dan plus Q yang dihubungkan dengan voltmeter, maka jumlah muatan listrik ini yang dapat ditampung di konduktor sebanding dengan beda potensial. Hubungan ini dapat ditulis secara matematis dengan muatan berbanding terbalik terhadap beda potensial sebanding dengan kapasitor, atau muatan sebanding dengan kapasitor sebanding dengan beda potensial. C di sini adalah suatu konstanta yang disebut dengan kapasitasi. Kapasitor adalah susunan konduktor yang terdiri atas dua konduktor yang berlawanan arah. Secara matematis dapat ditulis dengan kapasitor sebanding dengan muatan berbanding terbalik terhadap beda potensial. Besar kapasitansi ini selain tergantung pada bahan dielektrik yang dikenai medan, juga tergantung pada geometri konduktor pada suatu kapasitor yang diberi simbol dengan ini simbol suatu kapasitor geometrik konduktor. Kapasitor plat sejajar. Kapasitor plat sejajar terdiri dari dua buah plat yang datar. Yang bermuatan positif dan negatif. Jika luas plat sangat besar dibandingkan dengan jarak, maka kuat medan listrik adalah sebanding dengan berbanding terbalik terhadap epsilon 0, atau muatan berbanding terbalik terhadap luas plat sebanding dengan epsilon 0. Arah medan listrik adalah tegak lurus dari plat Q, plat positif dan plat negatif. Karena kuat medan listrik di antara plat tetap, maka beda potensial menjadi beda potensial sebanding integral kuat medan listrik sebanding dengan DR sebanding dengan ED, atau
Beda potensial sebanding dengan nilai E. Nilai medan listrik adalah Q berbanding terbalik terhadap luas plat sebanding dengan epsilon 0. Atau muatan sebanding dengan luas plat sebanding dengan epsilon 0 berbanding terbalik dengan D sama dengan Cp. Di mana D di sini adalah jarak antara plat. Maka kapasitansi kapasitor plat sejajar menjadi luas penampang sebanding dengan epsilon 0 berbanding terbalik terhadap jarak. Kapasitor silinder. Kapasitor silinder terdiri atas dua buah logam yang berpusat muatan Q dan min Q. Dan berjari-jari B dan A. Untuk menghitung medan listrik di antara silinder perlu menggunakan hukum Gauss dengan mengambil permukaan hukum Gauss silinder berjari-jari. Seperti pada gambar tadi, maka hukum Gauss adalah flux medan listrik dikali dengan D sebanding dengan dA sama dengan muatan sebanding dengan 0. Karena tidak ada flux yang melalui ujung-ujung silinder dan kuat medan tetap dan tegak lurus terhadap permukaan, maka kuat medan listrik menjadi 2pi R L sama dengan setengah epsilon 0 lambda kali L, atau kuat medan listrik sebanding dengan lambda berbanding terbalik dengan 2pi epsilon R, di mana lambda sebanding dengan Q per R. Beda potensial antara kedua silinder itu adalah negatif integral muatan listrik sebanding dengan dr, atau negatif lambda berbanding terbalik dengan 2pi epsilon 0 integral A sampai B dr per R. Bisa juga menjadi lambda per 2pi epsilon 0 ln R B sampai K. Yang ketiga itu kapasitor bola.
parabola. Dua buah konduktor dua buah konduktor yang masing-masing memberi muatan Q plus dan Q min. Maka medan muatannya menjadi setengah 4 pi epsilon 0. Q berbanding terbalik terhadap jari-jari, dikuadratkan. Beda potensial lempeng kapasitor menjadi negatif integral A sampai B kuat medan listrik sebanding dengan dr, atau negatif muatan berbanding terbalik terhadap 4 pi epsilon 0 integral A menuju B Q per R kuadrat dr, atau bisa juga Q muatan berbanding terbalik 4 pi epsilon 0 min sepert R menjadi Q berbanding terbalik terhadap 4 pi epsilon 0 1 sepert A kurang sepert B. Beda potensial Q 4 pi epsilon 0 B kurang A berbanding terbalik terhadap A kali B. Selanjutnya, rangkaian kapasitor. Yang pertama itu rangkaian paralel. Jika ada 3 buah kapasitor, dan ketiga kapasitor ini dihubungkan dengan beda potensial yang sama. Maka muatan kapasitor menjadi muatan sebanding dengan muatan 1, muatan 2, dan muatan 3. Karena muatan 1 sebanding dengan kapasitor 1 dan beda potensial, muatan 2 sebanding dengan kapasitor 2 dan beda potensial, dan muatan 3 sebanding dengan kapasitor 3 dan beda potensial. Maka kapasitor sebanding dengan
beda potensial sebanding dengan kapasitor 1 beda potensial ditambah dengan kapasitor 2 beda potensial ditambah dengan kapasitor 3 beda potensial. Karena beda potensialnya sama, maka kapasitor menjadi kapasitor 1 ditambah kapasitor 2 ditambah kapasitor 3. Secara umum dapat ditulis dengan kapasitor sigma, kapasitor I. Yang kedua itu rangkaian seri. Jika ada 3 buah lempeng kapasitor, pada rangkaian seri, pada masing-masing kapasitor mempunyai muatan yang sama. Sedangkan beda potensialnya adalah beda potensial 1 ditambah dengan beda potensial 2 ditambah dengan beda potensial 3. Karena beda potensial 1 muatan sebanding dengan C1. Beda potensial 2 muatan sebanding dengan kapasitor 2. Beda potensial 3 muatan berbanding terbalik dengan kapasitor 3. Jika ingin mengganti kapasitor ketiga kapasitor ini menjadi satu kapasitor, maka menjadi muatan berbanding terbalik terhadap kapasitor sebanding dengan muatan 1 berbanding terbalik terhadap kapasitor 1, muatan 2 berbanding terbalik terhadap kapasitor 2, muatan 3 berbanding terbalik terhadap kapasitor 3. Atau dapat ditulis karena muatannya sama, maka setengah kapasitor sama dengan setengah kapasitor 1 ditambah setengah kapasitor 2 ditambah setengah kapasitor 3. Secara umum dapat ditulis dengan setengah kapasitor sama dengan sigma setengah kapasitor I. Demikianlah pembahasan tentang kapasitor. Jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.